kulla dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ini satu pasal. Wa yusalli likusupis syamsi wa khusupil qamari rak'ataini, dan sholat seseorang untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi biasanya kalau kusuf dinisbahkannya kepada matahari, kalau khusuf dinisbahkannya kepada bulan. Sama sih artinya gerhana juga, gerhana matahari, gerhana bulan. Tapi untuk yang paling sahih kusuf untuk matahari, khusuf untuk bulan. Walaupun dibolehkan juga ya seandainya ada yang mempergunakan kusuf atau khusuf baik buat matahari maupun buat bulan. Tapi kalau yang paling bagus kusuf ya pasti matahari, kalau khusuf ya untuk bulan. Artinya kusuf gerhana, khusuf juga gerhana. Jadi ada yang pakai kaf, ada yang pakai kha. Kusuf matahari, khusuf bulan. Jadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu sholatnya berapa rakaat? Untuk sholat gerhana matahari, gerhana bulan, rakaatain, 2 rakaat. Nah kalau gerhana matahari biasanya siang hari. Kalau gerhana bulan dikerjainnya malam hari. Tuh, sering terjadi tuh. Kadang-kadang alam ini kan ya akan terjadi tuh yang namanya gerhana matahari, gerhana bulan. Nah itu nanti kalau terjadi begitu amalin. Kita sholat dah, sholat sunnah gerhana bulan, sholat sunnah gerhana matahari. Sebab dulu zaman Rasulullah ya pernah terjadi, sehingga ya, ini dianjurkan ya, menjadi salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi kulli rakaatin qiyamani, setiap rakaat 2 kali berdiri. Jadi 1 rakaatnya 2 kali berdiri, berarti 2 kali baca Fatihah, nanti 2 kali i'tidal. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita sholat gerhana begitu Pak modelnya ya, 1 kali ya rakaat atau rakaat pertama itu 2 kali berdiri ya, karena 2 kali berdiri berarti 2 kali baca Fatihah dan juga 2 kali baca ya i'tidal. Nanti rakaat kedua begitu juga, 2 kali berdiri juga ya. Itu ciri sholat gerhana seperti itu. Yutilul qiraata fihima, orang itu memperpanjang bacaan pada 2 rakaat tersebut, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Disunahkan bacaan surahnya yaitu yang lebih panjang, sampai ada yang 200 ayat, 150 ayat, 100 ayat, 80 ayat, bahkan 50 ayat. Itu kan artinya cukup panjang. Kita baca Al-Quran dah yang model 200 ayat, lama tuh, cukup panjang ya, 100 ayat aja udah cukup panjang. Nah itu memang disunahkannya saat gerhana tuh baca ya Al-Quran yang lebih panjang. Dalam arti ya itu ya, ayatnya lebih banyak, 100 ayat, 150 ayat, 200 ayat, akan cukup panjang. Waruku'ani, 2 kali ruku juga, 2 kali berdiri, 2 kali ruku ya. Jadi rukunya 2 kali nanti ya, jadi pas banget berdiri baca Fatihah lagi, nanti ruku lagi ya, seperti baru i'tidal baru sujud. Jadi 2 kali berdiri otomatis 2 kali ruku, otomatis 2 kali i'tidal. Yutil tasbiha, ia perpanjang baca tasbih fihima pada keduanya. Tasbihnya boleh agak lama, misalnya baca bukan 3 kali dah, dibaca 10 kali misalnya. Nah itu kan artinya lama ya. Memang sholat gerhana dianjurkannya begitu, baca surahnya agak panjang, baca tasbihnya juga agak panjang.
dunas sujudi, tidak pada saat sujud. I'lam, ketahuilah, annal kusupa wal khusupa yutlaku ala syamsi wal qamari jami'an. Sesungguhnya lafaz kusuf dan lafaz khusuf itu secara umum diperuntukkan buat matahari dan buat bulan semuanya. Tuh, jadi pada umumnya dikata kusuf gerhana bisa buat bulan, bisa buat matahari. Khusuf juga begitu, artinya gerhana bisa buat bulan, bisa buat matahari. Itu awalnya begitu. Ya, jadi secara umum. Naam, akan tetapi al-ajwadu yang lebih bagus, kama qalahul Jauhari, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Jauhari, annal kusufa lisyamsi wal khusufa lil qamari, bahwa redaksi lafaz kusuf itu biasanya dinisbahkannya kepada matahari, sementara redaksi kata-kata khusuf pakai kha itu untuk bulan. Tuh, Imam Jauhari bilang begitu. Kusuf berarti matahari, khusuf berarti bulan. Usolli sunnata kusufis syamsi, berarti usolli sunnata khusufil qamari. Ya, jadi kalau kita malam bacanya khusuful qamar, kalau siang berarti kusufus syamsi. Begitu pendapat ya Imam Jauhari. Jadi membedakan yang ada kafnya dengan ada khoknya. Kalau kusuf ada kafnya itu matahari, gerhana matahari. Kalau khusuf pakai khok itu bulan, berarti gerhana bulan. Wassalatu lahum sunnatun, bermula hukum sholat baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan hukumnya sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah bersabda, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana karena sebab kematian salah seorang. Jadi bukan karena kematian seseorang jadi gerhana matahari, gerhana bulan. Sebab dulu pernah terjadi tuh. Jadi pernah terjadi anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Ibrahim yaitu putra Nabi tuh. Ya, kan Nabi punya anak laki ada dua. Namanya pertama Qasim, yang kedua Ibrahim. Nah, dua-duanya tuh wafat masih kecil. Nah, saat Said Ibrahim putra Nabi Muhammad itu meninggal, tiba-tiba terjadi gerhana. Ya, ada gerhana apa? Gerhana matahari. Nah, akhirnya sangkaannya, wah ini matahari ya gerhana disebabkan karena wafatnya Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal bukan. Itu kejadian alam yang memang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jangan punya pikiran macam-macam, tetapi kita disuruh sholat dalam rangka benar-benar kita mengakui itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, matahari itu ciptaan Allah, sehingga pada saat terjadi gerhana itu merupakan salah satu bentuk ya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh sujud kepada Allah dengan sholat gerhana, bukan karena kematian seseorang. Ya begitu, kebetulan bareng saat Sayyid Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW wafat, saat itu juga terjadi gerhana matahari. Begitu ya Bapak. Ya makanya ini ya hadisnya ya bilangnya begitu. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana itu karena kematian seseorang. Wala li hayati, dan tidak juga karena kehidupan seseorang.
Fa idza ra'aitum dzalika, apabila kamu melihat bisa terjadi itu, kalau memang terjadi di malam hari gerhana bulan, di siang hari terjadi gerhana matahari, tidak dinisbahkan kepada yang lain-lain, itu semata gerhana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah fasallu, salatlah kamu, wad'ullaha ta'ala, berdoalah kamu kepada Allah supaya terhindar dari berbagai macam fitnah, musibah dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi dianjurkan salat plus ya kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, mohon ampunan. Ini salah satu tanda kebesaran Allah. Ini termasuk min ayatillah, bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, sehingga kita disuruh sholat dan juga disuruh banyak berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis rawahu Syekhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kesimpulannya bagaimana? Matahari, bulan itu mengalami gerhana, itu ternyata memang ya bagian daripada sunnatullah, ya tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga pada saat itu kita disuruh sholat. Jangan punya pikiran macam-macam. Sholat menghadap kepada Allah, ya membesarkan ya Allah. Bahkan kita disuruh banyak berdoa kepada Allah. Jadi bukan karena kematian seseorang dan juga bukan karena kehidupan seseorang, ya, tetapi itu semata karena apa? Fenomena alam. Ya, ini menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita lebih dekat lagi sama Allah. Makanya Nabi nganjurinnya sholat dan berdoa kepada Allah. Rawahu Syekhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayat Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, ud'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah, wasallu, dan sholatlah kamu, hatta yarkashifa ma bikum, sehingga terbuka apa yang ada pada diri kamu. Summa aqalluha, kemudian paling kurangnya sholatnya bagaimana? Ayyuh imam biniyati sholatil kusuk, ya dia takbiratul ihram, niatnya sholat kusuk. Usolli sunnata kusuk sams, kalau khusyuk qamar, ya rakaataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Saya niat sholat gerhana matahari atau saya niat sholat gerhana bulan, ya 2 rakaat sunnah ngikut imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita berjamaah jadi makmum kita. Kalau jadi imam kita ganti imaman. Kalau sholat sendiri ya lillahi ta'ala aja udah. Ya, jadi itu bisa dikerjakan secara berjamaah, bisa dikerjakan secara sendiri. Ya, itu boleh-boleh saja. Jadi dia niat takbiratul ihram, niatnya sholat kusuk. Usolli sunnata kusuk bisyamsi rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu niatnya begitu. Wa yaqra'ul Fatihata, habis niat ya biasa dibaca doa iftitah, habis baca doa iftitah dibaca Fatihah, baca Fatihah, habis baca Fatihah wa yarka'u, dia ruku. Ya, yang bagus ya dibaca surah terlebih dahulu, habis baca surah baru ruku, baca Fatihah plus surah, silahkan ya, habis itu dia ruku. Summa yarfa'u, kemudian bangun lagi. Tadi bangun, nah fayaqra'ul Fatihah, dibaca Fatihah lagi. Habis baca Fatihah baru baca surah. Summa yarfa'u sanan, kemudian dia ruku lagi, ruku yang kedua. Summa yarfa'u, kemudian dia bangun lagi. Nah, setelah itu itidal, kan 2 kali itidal. Wa yatma'innu, dia tumaknina dalam bangunnya, itidalnya. Summa yasjudu, baru sujud. Ya, nah begitu fahadzi rakaatun, ini baru dihitung 1 rakaat. Saya ulangi. Jadi kalau kita sholat sunnah, ya kusuk misalnya usolli sunnah kusuk bisyamsi rakaataini, jadi imam misalnya kita imaman li ta'ala, makmuman adaan makmuman li ta'ala, kalau sendiri lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah biasa baca doa iftitah, baca Fatihah,
habis baca Fatihah baca surah. Habis baca surah, ya kemudian kita ruku. Allahu Akbar ruku. Baca biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Silakan perbanyak, agak panjangan enggak apa-apa rukunya. Selesai ruku sami Allahu liman hamidah, biasa baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil amsita min syai'in. Baru kita baca Fatihah lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Baca surah lagi. Ya, sampai selesai baru kita ruku lagi. Ya, ruku, selesai ruku bangun lagi, i'tidal. Habis i'tidal baru sujud. Itu baru dihitung 1 rakaat. Jadi dalam 1 rakaat 2 kali baca Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Begitu ya yang dimaksud. Sumayu sholli saniyatan, kemudian dia sholat ya rakaat yang kedua. Kadzalika, sama seperti itu. Nanti rakaat kedua sama juga. Baca Fatihah, habis baca Fatihah baca surah, habis baca surah ruku. Selesai ruku bangun lagi, namanya i'tidal. Habis i'tidal sedekap lagi dia. Baca Fatihah lagi. Habis baca Fatihah baca surah lagi, ruku kembali. Habis ruku i'tidal kembali, baru sujud. Ya, seperti itu. Berarti rakaat kedua 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal. Ini dikatakan fahiya, maka sholat gerhana rakaatani, 2 rakaat, fi kulli rakaatin qiyamani, di dalam 1 rakaat 2 kali berdiri, wa ruku'ani, dan 2 kali ruku. Wa yaqra'ul Fatihata, kemudian dia baca Fatihah fi kulli qiyamin, setiap berdiri. Saat berdiri baca Fatihah, entar diri lagi baca Fatihah lagi. Falawis tamarrul kusufu, kalau seandainya terus di gerhana masih berlanjut, kita udah baca ya rakaat pertama udah sampai rakaat kedua udah selesai juga, masih kusufnya masih berlanjut, masih berlangsung, belum terang, masih gelap. Fahal yazidu rukuan, apakah perlu dia nambahin ruku salisan yang ketiga? Apakah jangan salam dulu, di ruku lagi ruku yang ketiga? Nah, itu jawabannya wajhani, ada 2 jalan. As-sahihu, menurut qaul yang sahih, la yajuzu, tidak boleh. Kasair sholawati, sama aja seperti sholat-sholat yang lainnya. Wa kamala yajuzu ziyadatul ruku'in salisin, dan sebagaimana tidak boleh menambah ruku yang ketiga. La yajuz, tidak boleh. Naqsu ruku'in, mengurangi ya ruku. Lau hasolal injila, kalau seandainya udah terang, ternyata udah terang, ya tetap aja sholat seperti biasa, nggak usah dikurang-kurangin. Giliran ruku udah terang, oh kurangin deh, jangan ruku, nggak boleh. Tetap laksanakan ya seperti program awal, walaupun udah keburu terang. Nah, berarti ini gerhananya udah habis, dia belum selesai, terusin aja dulu, jangan di-cut di tengah jalan. Ya, tetap sholat harus diselesaikan sesuai dengan aturannya sampai selesai. Nah, ini yang dimaksud ya, kalau seandainya udah terang bagaimana, gak usah bingung ya. Jadi lanjutkan ya, walaupun gerhananya udah tidak ada lagi, udah terang ya, itu boleh dilanjutkan karena dia posisinya masih belum sholat. Sama seperti udah rapi sholat masih gelap aja, ya udah biarin aja, nggak usah sholat lagi ya. Jadi udah rapi selesai sholat lah, kok ini masih gelap aja, belum juga terang-terang, biarin, nggak apa-apa, nggak perlu diperpanjang sholatnya atau ditambahin lagi sholatnya. Sama seperti kalau kita masih sholat udah terang, jangan dibatalin, lanjutin terus sholatnya sampai selesai. Itu yang dimaksud. Jadi la yajuzu naqsu ruku'in, tidak boleh nambahin ruku yang ketiga, dan juga tidak boleh ngurangin ruku. Lau hasolal injila, kalau memang udah hasil terang. Walau sallama minas sholati, kalau seandainya ada orang salam setelah sholat. Wal kusufu bakin, sementara gerhana masih berlanjut. Falaisalahu, maka tidak boleh bagi orang tadi ayastabtiha,
sholatan ukhra, untuk memulai sholat yang lain, alal mazhabi, menurut mazhab. Ya, jadi udah selesai sholat, ternyata gerhananya masih ada, belum selesai. Apakah kita disuruh sholat kembali? Nah, itu sebenarnya tidak dianjurkan. Tapi kalau seandainya dia mau sholat lagi, ya itu boleh-boleh saja. Ya, tidak apa-apa. Walau sallama minas sholati, kalau seandainya ada orang udah salam daripada sholat, udah salam, assalamualaikum warahmatullah, udah selesai sholatnya, wal khusufu bakin tuh, sementara gerhana masih tetap, nah itu tidak perlu nambahin sholat lagi. Ya begitu. Wal akmalu, yang paling sempurna fi hadhihi, di masalah ini, ayaqra fil qiyamil awal, dia harus baca ya Fatihah, baca surah pada rakaat yang pertama, ba'dal fatihati, setelah ngucapin baca Fatihah. Wa ma yustahabu, dan sesuatu yang disunnahkan, minal istiftahi, dari mengeluarkannya, wa ghairi, dan lain-lainnya. Ya, jadi disunahkan tuh ya untuk membuka. Ya, artinya membuka tuh membuat tempat untuk di situ dibuat acara ya sholat gerhana, itu disunahkan seperti itu. Ya, nah sekarang bacaannya apa? Setelah doa iftitah itu, ya baca surah Al-Baqarah. Ya, baca surah Al-Baqarah. Masya Allah, Al-Baqarah paling panjang itu, suruh baca hampir 3 juz kan, ya 3 juz lebih. Nah itu kita baca surah Al-Baqarah kalau mampu ya Pak. Kalau enggak ya jangan, beberapa ayat saja. Fa ilam yusinha, kalau seandainya dia tidak bagus baca surah Al-Baqarahnya, qara'a biqadri, boleh dibaca ya seukuran surah Al-Baqarah. Wa fil qiyamisani, dalam berdiri yang kedua, kami atai ayatin minha, dibaca surah seperti banyaknya 200 ayat. Wafil qiyami salisi, berdiri yang ketiga, yaqra'u, dia membaca qadra mi'atin wa khamsina ayatan, silakan dibaca ayat Al-Quran seukuran 150 ayat. Ya, seukuran 150 ayat. Wafil rabi'i, kemudian pada berdiri yang keempat, ya qadra mi'atin, dia baca seukuran 100 ayat. Kaza, demikian rawahu Syaikhaini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tuh. Jadi ya kalau mampu suruh baca surah Al-Baqarah kalau mampu. Kalau enggak ya cari dah yang lainnya. Wa yustahabu, dan disunahkan ayut tawila firukil awali, seorang harus memperpanjang dalam ruku yang pertama. Ruku yang pertama dianjurkan perpanjang. Jangan baca tasbihnya 3 kali doang, tambahin, karena disuruh memperpanjang. Seukuran berapa ruku diperpanjangnya? Qadra mi'ati ayat min al-Baqarah, seukuran 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Masya Allah, lumayan Pak, 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Kita suruh ya sujud yang lamanya seperti orang yang dapat menghafal Al-Quran, surahnya ya itu ya ayatnya 100 ayat. Surahnya bebas dah apa aja. Ya, ayatnya cari yang bisa 100 ayat. Wapisani, kemudian pada ya rakaat yang kedua, sama nina ayatan, 80 ayat. Kalau tadi 100 ayat. Nah nanti pada berdiri yang kedua 80 ayat. Wapisalisi, berdiri yang ketiga, sab'ina ayatan, 70 ayat. Wapirabi'i, berdiri yang keempat yang terakhir, qadra khamsin ayatan, sekurang-kurangnya 50 ayat. Ya 50 ayat 5 jipil khabari, karena ada hadisnya yang datang menerangkan hal itu.
Wala yutawilu sujuda, dan dia tidak boleh memperpanjang sujudnya ala sahihi qaul yang sahih kal i'tidali, sama seperti i'tidal, enggak usah lama-lama menurut satu pendapat dalam sujudnya. Qalahu Rabi'u, berkata akan yang demikian siapa Imam Rabi'i, wa sahaha Nawawi at-taqwila, dan Imam Nawawi membenarkan kalau memperpanjang, diperpanjang tuh. Qala, beliau berkata, ya dibilang apa, wasabata fi sahihi, telah tetap dalam sahihnya, wa nassa alai Syafi'i, dan telah menas Imam Syafi'i fil Buaiti, dalam kitabnya yang bernama Al-Buaiti. Wa tustahabul jama'atu, dan disunahkan berjamaah fi sholatil kusufi, dalam sholat gerhana. Tuh sholat gerhana sunnahnya jangan sendiri-sendiri, tapi berjamaah supaya lebih syiar kelihatannya. Tuh, wah di masjid sana bikin sholat gerhana, sholat ini bikin gerhana matahari, bikin gerhana bulan. Nah, sholat gerhana matahari bulan itu yang bagus berjamaah, ya syiar namanya. Wa yunadi laha as-sholatu jami'ah. Nah, sebagai pengganti azan, karena sholat jamaah kan banyak orang tuh, sebagai pengganti azan baca as-sholatu jami'ah rahimakumullah, atau as-sholatu ya likusufi syamsi jami'ah rahimakumullah. Kalau gerhana bulan malam misalnya, as-sholatu li khusubil qamari ya jami'a rahimakumullah, itu sunnah diucapkan sebagai pengganti daripada azan. Tuh begitu ya, dimanggil-manggil, makanya di sini tadi bilang ya dipanggil satu-satu ya. Nah itu sebagai ya pengganti daripada azan. Walau adrakal masbuku al imama fi ruku'i tsani, kalau seandainya mendapatkan masuk akan imam pada ruku yang kedua, lam yudrik rakaat alal mazhabi, maka orang itu tidak masuk atau tidak mendapatkan rakaat menurut mazhab. Ya, li anna ruku'a tsani, karena ruku yang kedua yaqul awal, ngikut kepada yang pertama. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Nanti baru wayah tubuh ba'daha khutbataini, selesai sholat 2 rakaat baru nanti dianjurkan ada yang berkhutbah ya, jadi dalam sholat gerhana ada khutbahnya tuh. Nah nanti kita akan lanjutkan terkait tentang khutbah sholat ya gerhana, baik matahari maupun bulan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an mubarakan wa du'an mustajabah wa waladan sholihan aliman faqihan wa umran tawilan fi ta'atillah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.